Assalamualaikum teman-teman. Jadi ini kan aku tadi sedang berdiri di balkon ya, sedang siram-siram tanaman. Tiba-tiba ada tetangga aku ya. Jadi kasih ininya. Ini. Aku nggak tahu ya, awalnya aku nggak tahu. Udah itu pas dikasih, aku kan nggak tahu ini apa. Jadi aku tanya sama suami ya. Jadi dibilang ini sebenarnya gandum yang direbus untuk dijadikan bulgur, bulgur lah kayak gitu ya. Sorry kalau penyebutan aku itu salah. Karena kalau aku tanya banyak kali sama suami aku itu memang pelit kali informasi ya. Jadi kalau kita tanya panjang lebar kali, malas kali dia jawabnya ya. Padahal aku kan nggak ngerti ya teman-teman. Apa ini kayak mana, jadi kan aku tanya. Jadi kalau menurut aku dengar nih ya, menurut keterangan dari suami aku, ini katanya budai itu berarti kan gandum. Jadi gandumnya direbus, setelah direbus taruh air ya, jadinya kayak gini, mengembang kayak gini. Udah itu dijemur ya, setelah dijemur jadinya bulgur katanya gitu. Jadi kalau nggak direbus, nanti diolah jadi tepung. Kayak gitulah kalau aku dengar ya. Kalau aku tanya banyak kali, suami aku orangnya males banyak kali ngomong ya. Jadi suami aku kayak malas kalau kita banyak-banyak nanya. Misalnya maksud dia kalau sekali dia jelasin, kayaknya kita harus tahu terus. Sedangkan aku kan harus mendetil ya. Jadi begitulah, aku tahu kayak ginilah jalan ceritanya yang suami aku jelasin tadi. Nah, jadi aku tanya sama suami, jadi makannya kayak mana ini? Aku kan nggak ngerti ya. Dibilang cuma taruh garam aja. Taruh garam aja, udah itu dimakan gitu, suami aku bilang ya. Nah, tadi ini aku udah taruh garam ya. Ini aku akan review ya. Ini judulnya review lagi ya. Aku akan review apa rasa bulgur nih ya. Bulgur ya. Tadi ya bulgur ya dibilang ya. Coba aku rasa ya. Bismillah. Bentar ya teman-teman, aku nikmati dulu biar tahu rasanya ini kayak mana ya. Nah, aku udah dapat rasanya kalau menurut aku hampir mirip kayak jagung. Kan ada jagung rebus, tapi bukan jagung manis. Kan ada jagung, dia kan ada jagung manis, ada jagung biasa ya yang nggak manis. Direbus kayak ginilah rasanya. Hampir sama kayak jagung kalau menurut aku. Dan sekiranya ini di Indonesia, waktu aku sering lihat ya, mama aku, nenek aku, kalau jagung itu sering ditaruh kelapa muda ya. Bukan kelapa muda yang dicongkel gitu. Maksud aku kelapa yang udah diparut, kelapa parut yang masih muda, enggak yang udah tua. Jadi taruh dikit garam, taruh gula, itu kalau menurut aku sangat enak. Jadi itu jagung ya yang sering dibuat sama nenek aku sama mama aku, itu jagung udah direbus dibuat seperti itu. Nah, kalau menurut aku, kalau ini dibuat kayak jagung itu, ditaruh kelapa parut, ditaruh garam dikit dan ditaruh gula, kayaknya enak juga. Karena rasanya hampir sama kayak jagung. Tapi di sini aku nggak ada itu ya teman-teman, nggak ada kelapa ya, nggak ada kelapa. Jadi mimpi kayak mana ya? Susah lah dapat kelapa di sini. Ada ya kemarin tuh kalau dijual di market, nggak semua market ada jual kelapa. Kalau kita masuk ke market, misalnya ada 10 market, mungkin ada 3 market atau 2 market aja yang jual kelapa. Itu pun menurut aku sangat mahal ya. Sebenarnya sih nggak mahal, cuma kalau aku karena orang Indonesia membandingkan dengan yang Indonesia ya mahal ya. Kecil segini ya, 8.000, 10.000, kecil. Itu pun udah kering kali. Kalau kayaknya isinya pun nggak bagus. Tapi nggak aku beli ya, karena aku nggak perlu ya. Tapi kalau ada orang sini sangat suka ya dengan kelapa. Aku lihat dalam keluarga suami, semua makanan atau kayak biskuit ya,
asal ada rasa, pasti orang tuh beli yang rasa kelapa. Gitu juga kalau buat bolu, nanti di atasnya taruh kelapa, ditaburnya kelapa. Udah kebalik dengan kita ya, kalau kita buat bolu, di atasnya kan kita tabur seres atau kita tabur keju ya. Tapi orang nih taburnya kelapa. Kadang-kadang aku males sekali ya, karena kita udah biasa kalau makan kelapa, udah biasa ya. Dan jadi sampai sini kelapa lagi. Kalau aku yang rasa kelapa memang kurang suka. Kecuali ada makanan-makanan tertentu yang memang enak ditaruh kelapa. Tapi kalau cake gitu kita taruh kelapa kayaknya nggak enak ya. Tapi orang sini suka ya. Aku lihat dalam keluarga suami suka kali tabur kelapa di atasnya. Itu pun kelapa kering. Orang itu kalau beli kelapa kering ya, udah dikeringkan. Dan juga gitu kalau ada biskuit yang rasa-rasa kelapa kayak gitu, kayak gofret ya. Kalau di sini kan di Turki ini paling terkenal kalau roti gofret itu ya, gofret namanya. Itu yang rasa kelapa sering dibeli sama suami aku. Kalau kami kan suka yang rasa keju, rasa coklat ya. Jadi begitulah ya teman-teman. Jadi udah tahu ya rasa bulgur ini rupanya hampir sama kayak jagung itu kalau menurut aku. Nah, sekarang aku akan buat minuman khas Turki. Minuman khas Turki namanya ayran. Ini pun pembuatannya sangat simpel ya teman-teman. Yang penting ada yogurtnya aja ya. Sekarang aku akan buat ya. Karena awalnya aku kurang suka ya dengan ayran ini. Tetapi setelah aku lama di Turki, aku udah bisa lah teman-teman untuk pembuatan ayran sendiri. Sangat simpel ya, cuma dibutuhkan blender. Ini kan bagi orang yang nggak ada, karena aku kan nggak ada alat pengaduk ayran ya. Ada alatnya, aku lihat kayak mertua aku ada alatnya ya. Jadi nanti ditaruh, pokoknya entah kayak mana dibuat-buat. Jadi yogurtnya itu nanti teraduk lah kayak gitu ya. Jadi karena aku nggak ada alat aduk ayrannya, aku pakai blender. Nah, sedangkan untuk ayrannya sendiri bahan bakunya cuma ini ya teman-teman, yogurt. Cuma kita taruh yogurt. Sebenarnya malu ya kita peragakan, cuma ini gini aja pun ya cara kerjanya. Tapi supaya kalian tahu ya sebenarnya ayrannya kayak mana ya cara buatnya. Nanti pas kalian udah tahu rupanya sangat simple, baru kalian mikir cuma gitu aja pun ya kan. Nah setelah itu garam. Nah, nggak usah banyak-banyak kali ya, garam. Bukan gula ya teman-teman, garam. Kebalikan ya, kalau di Indonesia kita buat minuman taruhnya kan gula ya. Nah di sini garam, segini aja ya. Kalau asin kali nanti nggak enak. Setelah kita taruh garam, kita taruh air ya. Nah, ini kekentalannya tergantung dengan selera masing-masing ya. Ada yang agak encer, ada yang nggak kental, ada yang agak kental, dan ada juga yang sedang ya. Nah, aku taruh segini aja ya. Nah, taruh segini aja. Kemudian kita blender. Jadi sangat simpel ya teman-teman. Cara buat ayrannya sangat simpel ya. Ini aku tambah dikit air di sini. Jadi setelah di blend udah jadi ya ayrannya. Nah, ini udah jadi. Tinggal kita taruh ke dalam gelas lalu diminum. Ini. Nah, ini terlihat kan seperti susu ya. Sebenarnya sangat berbeda ya dari susu. Nah, aku ini sisanya kita taruh ke dalam kulkas biar nggak basi ya. Ini sebenarnya udah teraduk ya dengan blender tadi, tapi aku aduk juga lagi. Teman-teman, ini udah siap untuk diminum ya. Oke teman-teman, ini ayrannya udah siap aku buat. Sangat simple kan, cuma ditaruh garam, yogurt, taruh air, itu aja ya. Udah itu di blend ya. Aku sebenarnya udah sering minum ya. Udah sering aku buat ayran. Kadang-kadang aku beli, malas buat sendiri. Sebenarnya kalau kita mau buat sendiri ya cuma tinggal beli yogurt aja kan. Kalau air dengan garam udah ada kan, tinggal kita blender. Kadang-kadang malas juga jadi beli ya.
Jadi ini aku akan coba review ya di depan kalian rasanya seperti apa. Bismillah. Nah, jadi rasanya teman-teman, tahulah kan yogurt rasanya asam-asam gitu. Udah itu kita tambah garam. Jadi rasanya ada asam, ada asin, dan juga ada lemak. Nah, kan yogurtnya kan memang dari susu ya. Aku nggak tahu ya cara buat yogurt tuh, jangan tanya lah, aku nggak ngerti. Yang jelas yang aku tahu udah jadi yogurt ya. Nah, jadi ada rasa asam, rasa asin, dan juga ada rasa lemaknya. Nah, jadi kayak gini rasanya. Awalnya aku waktu minum airan nih, aku jujur ya teman-teman, aku muntah. Kayak nggak banget ya. Apalagi waktu di desa ya. Kalau di desa itu airannya dibuat dari susu koyun. Koyun itu sama dengan domba. Taulah kalau domba itu kalau menurut aku agak amis ya. Jadi itulah pertama aku minum langsung udah airan yang dari yogurt domba. Taulah muntah aku ya teman-teman. Tetapi kalau yang dari yogurt sapi atau kambing lumayan ya, lumayan enak. Jadi pas aku rasa yang dari yogurt sapi rupanya nggak amis sekali, enak. Disitulah aku mulai suka minum airan ya. Jadi aku kalau sekarang kalau memang beli yogurt, aku beli yang sapi ya. Nanti kalaupun memang nggak ada yang sapi, aku pilih yang kambing. Kalau yang domba itu kayak mana ya, agak amis gitu kalau menurut aku. Jadi teman-teman, begitulah ya rasa airan dan juga rasa burgur tadi. Mudah-mudahan sedikit informasi yang aku kasih ini bermanfaat ya. Setidaknya maksud aku gini, tambah ilmu lah ya tentang makanan di negara lain ya, minuman di negara lain, tambah ilmu ya. Kayak aku ya waktu di Indonesia kan nggak tahu apa-apa ya. Pas sampai di Turki inilah udah tahu ada airan, ada burgur ya. Alah, kalau aku salah sebut dimaklumi aja ya. Oke teman-teman, sekian dulu ya videonya. Assalamualaikum.